Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelompoknya BIT yang tahun 2021 ya. Artinya ada Laili, ada Mufidah, kemudian ada Alfi ya. Nah ini beberapa yang misalnya bisa dilihat punyanya Laili yang sudah direvisi. Nah, sekarang saya ingin memaparkan seandainya dari skripsi ini kita pikirkan untuk jadi buku ya. Ini pertama yang punyanya Laili. Ini secara umum dulu, nanti bukunya coba saya share screen dari naskahnya Laili yang sudah direvisi. Tunggu sebentar. Nah, ya. Tentu judulnya tidak seperti ini. Nanti kita pikirkan judulnya misalnya adalah selulosa bit santat ya, terimpregnasi TiO2 menggunakan crosslink CaCl2. Ini spesifik sekali, tapi nanti kita pikirkan ulang kira-kira apakah judulnya begini atau kita buat umum, gitu ya. Nah ini kalau judulnya spesifik juga boleh. Kalau judulnya spesifik namanya nanti monograf. Kalau untuk awal bolehlah kalau misalnya mau monograf dulu. Kalau kan ada buku satunya referensi, satunya monograf. Kalau referensi dia harus gabungan dari berbagai hasil kajian. Misalnya nanti judulnya pembuatan selulosa bit santat. Nah gitu ya. Misalnya terimpregnasi TiO2 sebagai katalis fotodegradasi. Misalnya begitu. Jadi crosslink-nya sudah terlalu sempit maka kita tidak sebutkan. Jadi judulnya yang tadi terakhir saya sebutkan, Laili, bisa digunakan. Tentang yang pertama begini, tidak usah, rumusan masalah latar belakang tidak, tetapi nanti coba kita buat poin-poinnya. Misalnya satu tentang limbah batang jagung. Kemudian di situ juga harus dijelaskan potensi batang jagung sebagai sumber selulosa. Kemudian istilah lagi yang lebih umum misalnya tapi menarik ya, misalnya adalah membuat mikropartikel selulus, karena kita kan di sana, di manakah tempat kita membuat mikropartikel selulus atau pemotongan selulosa, sebenarnya kita di proses hidrolisis ini. Jadi kalau di lignifikasi adalah penghilangan lignin. Kenapa lignin bisa ingin kita hilangkan? Karena dia biasanya ini bisa membentuk warnanya hitam. Ligninnya kita buang. Lignin ini biasanya yang melengketkan antar partikel selulus, sehingga kemudian harapannya gugus fungsinya lebih tidak saling terikat di antara mereka. Kepinginnya gugus fungsinya ini lebih lebih terbuka, lebih tidak saling terikat atau merumpel begitu. Merumpelnya ini karena lignin ini seperti lem gitu. Nah, delignifikasi adalah menghilangkan lignin. Jadi kalau misalnya kita di poin-poin bukunya misalnya membahas tentang batang jagung ya, termasuk melimpahnya di Indonesia, data-datanya nanti kalau dijadikan buku lah minimal 10 tahun terakhir kan ya. Referensinya. Kemudian ekstraksi, hidrolisis selulosa batang jagung ini tetap bisa kita gunakan proses, kemudian pembuatan selulosa santat ya. Jadi misalnya tentang selulosa santat bolehlah. Terus kemudian ini sebelum bilang sodium alginat kan kita orang tidak tahu apa itu digunakan untuk apa alginat. Jadi misalnya habisnya cerita tentang limbah batang jagung, kemudian cerita tentang apalagi yang lebih umum, misalnya adalah cerita tentang bit selulus dulu ya. Setelah limbah batang jagung, kemudian cerita tentang bit selulus. Nah, bit selulus itu dibuat dengan cara yaitu menghidrolisis selulus dulu, kemudian dibikin bentuk bitnya. Kemudian di sini ada misalnya selulus itu bisa macam-macam ya. Nanti macam-macam selulus yang bisa dibuat, jenis-jenis selulosa. Jadi ada selulosa santat, ada yang lainnya. Kemudian kalau dengan pembuatan bit, nah bit tadi itu kan nanti dijelaskan bahwa dia adalah material yang berbentuk bulat. Nah bulat ini ada macam-macam dibutuhkan untuk ada kenapa kemudian nanti
sampai terhubung dengan alginat. Apakah fungsi alginat? Jadi kalau kemudian tadi itu dari selulus menjadi hidrolisis selulus saja, itu sudah jadi mikropartikel, tetapi nanti karena dihubungkan dengan pembuatan bit ya. Jadi di sini batang jagung, kemudian perkenalannya tentang bit, kemudian proses membuat bit. Nah, ini proses membuat bit selulus. Mungkin nanti di sana ada diagram alir yang dari apa ke apa ke apa-apa dulu, baru kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Foto ekstraksi atau hidrolisis selulus. Kemudian ada macam-macam selulus, ada selulus santat. Kemudian macam-macam untuk digunakan bit. Nah, salah satunya bisa nanti dibaca ya. Bitnya itu tadi kan bisa macam-macam, ada untuk membuat bit tadi itu penggumpal lainnya selain alginat kan juga ada. Nanti disebutkan apa-apa, tetapi nanti di sana dibahasnya lebih fokus kepada alginat. Kemudian di situ juga agar bitnya tadi itu kita kepinginnya membentuk partikel yang mempunyai pori yang tinggi, nanti maka kita tambahkan di situ adalah porogen untuk berharap munculnya adalah porogen ya, muncul pori ya, membentuk pori. Tetapi nanti tentu saja pori ini nanti dikaji ya, pasti ada variasi pori ya, variasi porogen. Nah, porogen ini pastinya setelah dia seperti cetakan CaCO3 larutannya ketika berada di dalam larutan tentu dia menjadi Ca+ ya. Ca+, tetapi ketika kita kemudian rendam atau ternyata misalnya porogennya CaCO3-nya tadi itu kita campurkan dalam adonan sebelum jadi kita cetak sebagai bit, maka nanti harus ada proses membuang CaCO3 yang terjebak atau kan CaCO3 itu anggap kristal CaCO3 atau material CaCO3 di dalam bit. Nanti kita harus rendam dengan apa yang bisa mencuci CaCO3, biasanya asam. Nanti CaCO3-nya lepas akan meninggalkan pori. Kemudian nanti akan material tentang impregnasi. Nanti ada poin sendiri tentang impregnasi gitu Lailia. Poin sendiri impregnasi. Impregnasi itu apa? Impregnasi tadi itu adalah melekatkan, menjebakkan. Apa yang mau dijebakkan? Karena bit tadi itu bisa fungsinya macam-macam. Yang ini pada kajian ini atau penelitian ini kita ingin membuat bahwa dia sebagai material pembawa dari misalnya katalis yang katalis untuk fotodegradasi, untuk fotokatalisis. Nah, kita pilih misalnya TiO2. Kenapa TiO2? Karena kita pinginnya nanti dimanfaatkan sebagai fotodegradasi limbah zat warna, misalnya begitu. Nah, TiO2 ini dia mempunyai kelemahan, dia itu udah mahal gitu ya. Kalau dalam kajiannya itu dia mahal. Kemudian dia itu serbuk. Ketika dia itu digunakan untuk sebagai katalis, katalis kan harapannya nanti dipisahkan dari material limbah misalnya. Nanti kalau dia itu berupa serbuk kecil-kecil, nanti nggak bisa kita pisahkan. Dia kan eman-eman, makanya dia harus ditaruh di material pembawa. Selain itu, TiO2 kalau sendirian, dia mempunyai kecenderungan untuk menggumpal atau terbentuknya kristal yang lebih besar. Dan ini ketika kristalnya lebih besar, maka dia tidak bisa mempunyai luas permukaan yang tinggi, sehingga butuhlah dia ini diimpregnasi. Jadi nanti poin-poinnya tidak detil sempit begini, tetapi lebih besar ya lain-lain. Coba nanti sebelum nulis yang ditata, Laili yang mengajukan ke saya, apakah poin-poinnya seperti ini. Jadi misalnya nggak langsung porogen CaCO3 bilang porogen gitu ya. Baru porogen itu bisa apa saja dan di kita ini akan membahas tentang CaCO3 misalnya begitu. Begitu pula TiO2 yang bisa diemban kan bukan hanya TiO2, misalnya ini kan kegunaannya bit misalnya dia sebagai material pembawa untuk drug delivery. Jadi kalau misalnya dipakai untuk sebagai pembawanya vitamin C, agar vitamin C tadi itu tidak lepasnya terlalu cepat, maka vitamin ini ditaruh di situ dia nanti bisa lepas lambat. Nah, dan seterusnya jadi di sini nanti adalah sesuatu yang umum-umum, poin yang umum-umum di dalamnya. Ketika kita membahas yang umum, baru kemudian khusus. Insya Allah sampai ini saja, poin-poin di sini saja sudah itu saja. Sementara cara membuat, kemudian bagaimana cara ekstraksinya masuk di poin-poin tadi. Misalnya cara membuat
bit, nanti ada di sana, ada di atas ini. Kemudian ada lagi yang misalnya hasilnya ya, hasil penelitian ini seperti apa, misalnya nanti di sini ada instrumentasi yang digunakan untuk karakterisasi bit. Nah, nanti di sini akan baca ada poin-poinnya, misalnya ada poin-poin di atas tadi itu adalah misalnya adalah ini adalah SRD, kemudian gugus fungsi berarti FTIR, cerita tentang FTIR untuk bit seperti apa nanti pembacaannya dan seterusnya. Jadi pembuatannya. Kemudian uji nanti di sana di atas misalnya bukan misalnya adalah poinnya uji aktivitas fotodegradasi, misalnya begitu yang mubah-mubahnya. Jadi menurut saya hanya mengubah tatanan, insya Allah itu akan sudah jadi buku. Nanti kita usahakan mudah-mudahan punyanya Laili ini saja dulu karena kita ngejar supaya nanti bisa segera ya, biar tidak kena turnitin ketika skripsinya sudah keluar, kita usahakan dulu. Sementara seperti itu, mudah-mudahan nanti kita diberikan kelancaran kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.